Kepala Desa Jagaraga Kuripan Lombok Barat ditahan Kalapas kelas 2A Kuripan. Halo apa kabar pemirsa, saatnya memperbarui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Ajang perayaan Bupati Cup di Lombok Tengah berlangsung ricuh. Kericuhan diduga lantaran salah satu paguyuban yang tidak terima hasil penilaian juri. Kericuhan terjadi saat kompetisi atraksi Presean Bupati Cup yang digelar pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di Gedung Olahraga Peraya sempat diwarnai kericuhan. Dalam video amatir terjadi adu mulut antara paguyuban dan juri kegiatan. Kericuhan pun berlangsung hingga aksi saling kejar. Selanjutnya terlihat dalam video adanya perkelahian dan pemukulan hingga mengakibatkan satu orang luka-luka. Kericuhan terjadi diduga lantaran salah satu paguyuban yang tidak terima hasil penilaian juri. Hingga akhirnya kericuhan dapat dihentikan usai aparat kepolisian mendatangi lokasi. Para pihak yang merasa dirugikan seperti paguyuban Presean dan tim peserta langsung dimediasi di Mapolres Lombok Tengah. Tim penilai, saya bukan bilang wasit tapi tim penilai, bicara perlombaan kan ada aturan main. Nah, kalau aturan main itu yang tidak dipahami sama peserta pemain, ya mungkin itu yang jadi miskomunikasi saat pertandingan berjalan. Sementara itu, ajang Presean Bupati Cup ini merupakan rangkaian perayaan hari yang diikuti oleh 16 paguyuban se-Pulau Lombok dan berdasarkan jadwal akan digelar hingga 1 pekan mendatang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kepala Desa Jagaraga Kuripan Lombok Barat ditahan Kalapas kelas 2A Kuripan Muhammad Hashim karena diduga merusak handphone bendahara desa. Sementara itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lombok Barat telah menyiapkan PLT untuk menjamin pelayanan publik di desa setempat. Kejaksaan Negeri Mataram menjebloskan Kades Jagaraga Kecamatan Kuripan Muhammad Hashim ke Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2A Kuripan. Hashim dijebolkan ke sel dalam kasus tindak pidana melanggar pasal 406 ayat 1 KUHP. Dirinya telah merusak HP milik bendahara desa setempat bernama Murniati. Eksekusi itu berdasarkan putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung. Jaksa tidak menjemput Muhammad Hashim ke rumahnya untuk menjalankan eksekusi. Hashim datang langsung bersama salah seorang temannya ke lapas kelas 2A Kuripan. Putusan hakim tingkat banding di Pengadilan Tinggi NTB nomor 2-PID-PID-2024 PT MTR tanggal 05 Maret 2024 diketuai Iketut Sudira menguatkan putusan PN Mataram. Di tingkat kasasi terdakwa kembali kalah dalam amar putusan hakim tingkat kasasi nomor 2-927K-PID-2024 tanggal 12 Juli 2024. Namun hakim menolak permohonan kasasi Hashim. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lombok Barat menegaskan pihak DPMPD hanya akan menyiapkan PLT Kades melalui mekanisme yang diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa. Informasinya kemarin ya langsung ditahan Pak Kades Jagaraga dan tadi teman-teman dari BPD dan Pak Camat sudah kita bahas di sini apa yang harus kita lakukan. Nah, sesuai dengan ketentuan yang ada memang proses yang harus dilalui rekan-rekan BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat tentang kondisi itu. Proses pelayanan di kantor desa Jagaraga Lombok Barat tidak terganggu dengan penahanan Kades mereka. Sementara kepala desa masih menyandang statusnya sebagai kepala desa dan hak-haknya tetap terpenuhi desa kendati menjalani hukuman. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kasus kebakaran lahan di Lombok Tengah semakin marak. Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lombok Tengah yang ditangani per bulan Januari 2024, sekitar 40 titik lokasi kebakaran. Komandan melaporkan. Maraknya terjadi kebakaran di musim kemarau ini menjadi antisipasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terutama di Lombok Tengah. Berdasarkan data kebakaran yang sudah tertangani di tahun 2024 ini sekitar 40 titik lokasi kebakaran. Sementara itu untuk tahun 2023 lalu titik kebakaran di Lombok Tengah mencapai 96 titik lokasi. Kendati kebakaran di tahun 2024 ini lebih luas dibandingkan tahun 2023. Dari puluhan titik lokasi tersebut, rata-rata kebakaran terjadi di wilayah selatan, yakni masih dalam kawasan ekonomi khusus. Terakhir, Damkar menangani kebakaran di salah satu bukit pembibitan hutan di kawasan ekonomi khusus dengan luas 5 hektar. Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lombok Tengah saat ini tengah berencana untuk mendirikan pos di tiap kecamatan. Hal ini untuk memudahkan petugas dalam mencapai lokasi kebakaran, mengingat jumlah armada yang masih terbatas. 2024 ini lumayan banyak, yang paling banyak itu yang 5 hektar, hampir 6 hektar itu yang di pembibitan perhutani. Nah, itu lahannya idealis. Spot-spotnya kecil kan, misalnya ada 50 are beberapa gitu. Cuman kan secara keseluruhan bisa. Karena yang paling besar memang itu 5 hektar. Damkartan berharap adanya penambahan mobil kebakaran sehingga insiden kebakaran dapat lebih mudah ditangani. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada terhadap bahaya kebakaran, terutama di musim kemarau ini. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Beautifully done. So he has. Oh, super goal. Towards the goal. Three times already in his young career. And he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Kali ini Aceh kobarkan semangat. Sebuah pertandingan yang sangat luar biasa. Bila memenuhi Winda. Beragam budaya. Ya, itu luar biasa serangannya. Bersatu kita juara.
mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Ya, ini luar biasa serangannya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang temukan peningkatan 2 kali lipat sebaran lumpur akibat pengeboran bawah laut di perairan Gili Trawangan, Lombok Utara. Kondisi ini pun tentunya mengancam kelangsungan hidup terumbu karang. Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada Juli 2024, tim penyelam dari Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang menemukan fakta sebaran lumpur yang menutupi permukaan karang kian meluas dari yang sebelumnya 1.660.000 meter persegi meningkat menjadi 2.354 meter persegi. Staf analis BKKPN Kupang, Hot Maria menjelaskan, menyebar luasnya lumpur terjadi karena sedimentasi lumpur terangkat dan terbawa arus bawah laut sehingga menutupi permukaan karang. Selain itu, jarak pandang di area penyelaman ini juga terbatas karena kondisi air keruh akibat lumpur pengeboran yang terangkat. Teman-teman tim penyelam itu melihat sedimentasi yang ada itu karena ada arus bawah laut kan, arus dari arus dasar itu sedimentasi yang di dasar tuh terangkat, kemudian terbawa arus kan. Nah, kemungkinan itu sebaran sedimentasinya semakin menyebar, semakin panjang. Jika kondisi ini dibiarkan, ekosistem terumbu karang yang dilindungi dan menjadi spot diving favorit wisatawan dunia ini akan terancam mati. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. 4 bakal calon kepala daerah yang maju pada pilkada serentak di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat yang berstatus Dirut BUMD, ASN, dan anggota DPRD dipastikan telah melayangkan pengunduran diri dari jabatannya. 4 pasangan balon kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat pastikan sudah melayangkan pengunduran diri mereka dari jabatan perusahaan daerah, ASN, dan DPRD. Seperti bakal calon Lalu Ahmad Zaini pastikan dirinya sudah bukan lagi menjabat sebagai Dirut Perusahaan Perseroan Air Girimenang Mataram semenjak mendaftarkan diri ke KPU. Begitu juga calon Wakil Bupati Paket Manis Ibnu Salim, mereka memastikan sudah mengajukan surat pengunduran diri ke BKN dan Kemendagri sebagai ASN. Selain itu, Nurul Adha yang telah dilantik sebagai anggota DPRD Lombok Barat telah melayangkan pengunduran diri ke partai dan sekretariat DPRD untuk diteruskan ke Kemendagri. SK pemberhentian itu belum keluar dari gubernur, maka yang harus ada adalah surat bukti bahwa surat pengunduran diri saya sudah diterima, surat tanda terima ya, pernyataan atau permohonan pengunduran diri itu sudah nyampe ke gubernur dan sudah ada bukti penerimaan.
Sementara itu, Ketua KPU Lombok Barat lalu Rudi Iskandar menerangkan pihaknya tengah melakukan verifikasi kelengkapan berkas terhadap semua calon kepala daerah. Ukuran kita hanya untuk memastikan kelengkapan berkas dokumen. Yang saya maksud kelengkapan berkas itu adalah kelengkapan syarat calon maupun syarat pencalonan. Sampai dengan saat ini pihak KPU telah melakukan verifikasi berkas semua calon kada dan akan dilakukan penelitian lebih lanjut seperti dokumen, ijazah, dan hasil pemeriksaan kesehatan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Masyarakat Desa Pejanggi, Lombok Tengah memiliki kepercayaan terhadap keberadaan sebuah lubang yang terletak di tengah-tengah makam Serewe. Lubang yang memiliki diameter 40 cm dan kedalaman kurang dari 1 meter ini dipercaya dapat mengabulkan hajat bagi siapa saja yang dapat menyentuh dasar lubang tersebut. Masyarakat Desa Pejanggi memiliki kepercayaan unik terhadap keberadaan sebuah lubang yang terletak di tengah-tengah makam Serewe. Lubang yang memiliki diameter 40 cm dan kedalaman kurang dari 1 meter ini dipercaya dapat mengabulkan hajat bagi siapa saja yang dapat menyentuh dasar lubang tersebut. Salah satu warga Desa Pejanggi, masyarakat yang datang ke makam Serewe selalu menyempatkan diri untuk mencoba menyentuh dasar lubang Lingko Tais ini dengan berbagai hajat dan keinginan. Sehingga tidak jarang setiap ada momen dan waktu tertentu, makam Serewe selalu ramai oleh peziarah yang mencoba untuk mengulurkan tangan mereka hingga ke dasarnya, namun tidak satupun orang berhasil melakukannya. Lubang ini dulunya bekas tunjang datu atau tongkat datu yang berkuasa kala itu tertancap dan mengeluarkan air saat Desa Pejanggi tertimpa musim kemarau berkepanjangan. Seiring waktu berjalan, lubang itu membentuk lubang dan mengering, disebutlah dengan nama Lingko Tais atau sumur kering. Bila ada niat-niat yang kita berziarah ke sini, ambil tanahnya, bawa pulang bungkus. Nanti kalau pulang dan apa usaha, misalnya jadi polisi, jadi beri, insya Allah. Kalau ketemu tanahnya ini dengan satu tarikan, dengan satu niat. Berarti kalau itu kepercayaan kan, cuman sekuasa yang menentukan. Sementara itu, tokoh adat dari Desa Sade meyakini keberadaan lubang ini merupakan lokasi hilangnya Datu Pejanggi kala itu dan mereka percaya lubang ini adalah makam pertama dan terakhir dari Datu Pejanggi yang ada di pemakaman Serewe. Sebelah ini kita musnah terakhir ini. Ia jalan berjalan ini berkelampang ke alam sini. Ini ia wilayah tulak terakhir. Saya nggak supuk sejarahan itu, lamun tendik tulak lagi bengat, ndek asli dengan situ. Lebih lanjut, masyarakat percaya bagi siapa saja yang memiliki hati yang bersih dan suci akan bisa menemukan air di dalam lingko tersebut. Masyarakat yang berkunjung untuk mencoba peruntungannya bukan saja dari warga biasa, bahkan para pejabat juga kerap kali datang ke makam Serewe ini. Tidak jarang masyarakat yang keinginannya terwujud akan datang kembali dengan membawa seserahan seperti ayam, kambing, hingga sapi. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Kali ini Aceh Winda
Ya, kali ini luar biasa serangannya. Bersatu kita juara. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. It's beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Three times already in his young careers. And he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga Live, iNews Premium Sports. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Mani Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Berkemah sudah biasa kita dengar dan dilakukan dalam acara camping maupun acara liburan. Di Desa Rembitan berkemah dilakukan dalam tradisi bermalam sambil mencari ikan dan mencari jodoh yang disebut Madek Mare. Seperti apa tradisi Madek Mare ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Melestarikan budaya Sasak, warga Desa Rembitan, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah beramai-ramai menuju Pantai Kuta membangun tenda guna mengikuti acara Madek Mare atau menginap Sasak, yakni tradisi menginap dan mencari ikan di laut selama 3 hari 3 malam berturut-turut di pantai. Kegiatan yang sakral dan rutin dilaksanakan tiap 3 bulan sekali, Madek Mare sudah jamak terdengar di kalangan pemuda Pulau Lombok, khususnya Desa Rembitan. Tak hanya menginap, beragam kegiatan dilaksanakan seperti nandak, belancaran, dan beragam lomba. Nandak merupakan salah satu cara pemuda dan pemudi menyampaikan perasaan cintanya kepada pasangannya melalui pantun-pantun.
Untuk kegiatan hari ini kita laksanakan mengangkat kembali budaya-budaya yang hampir tergeser oleh pengaruh globalisasi ya. Contoh misalnya nandak tadi, nandak, belancaran, itu merupakan beberapa kegiatan yang sejatinya merupakan rangkaian dari kegiatan Mada yang mulai tergeser. Dan hari ini kita angkat kembali. Maknanya adalah nandak itu merupakan salah satu cara pemuda-pemudi di Desa Rambitan menyampaikan perasaan cintanya kepada pasangannya atau pacarnya melalui pantun-pantun yang dikemas dalam tandak. Beragam lomba dilaksanakan dalam kegiatan ini seperti lomba menggendong istri dan lomba lari, semua itu untuk menghibur peserta Made Mare. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, rumah Umalenggi di Desa Maria, Kecamatan Wawo merupakan rumah adat warisan suku Mbojo yang masih dilestarikan hingga saat ini. Dan rumah adat ini juga difungsikan sebagai lumbung padi. Bangunan Umalengge menggunakan 4 tiang dengan pondasi berupa sebuah batu sebagai tumpuan dari tiang tersebut. Konstruksi bangunannya pun sangat kuat dan tidak mudah runtuh karena memang suku Mbojo membuatnya agar tahan terhadap gempa dan angin kencang. Tampilan bangunan Umalengge tampak sederhana, namun pembuatannya ternyata tidak bisa sembarangan, butuh keahlian dan teknik yang khusus agar tetap artistik dan kokoh hingga mampu bertahan bertahun-tahun sampai saat ini. Pada zaman dahulu kala, Umalengge menjadi tempat tinggal masyarakat suku Mbojo di Desa Wawo, kemudian sebagian lagi berfungsi juga sebagai lumbung padi. Selain kuat, rumah adat ini juga memiliki keunikan sendiri, yaitu sangat sulit untuk menaiki atau memanjatnya, kecuali menggunakan tangga, bahkan tikus sekalipun tidak akan mudah untuk naik ke atas rumah. Sebab terhalang oleh ngapi atau lampi dan batu pondasi yang konon katanya telah memakai mantra dari para sando atau dalam bahasa setempat dukun. Lampi atau penampang tersebut selain berguna untuk mencegah tikus masuk ke Umalengge, juga berguna untuk mengunci struktur lantai 2. Struktur dan fisik bangunan Umalengge juga mengandung nilai-nilai sosial masyarakat di dalamnya, salah satunya adalah nilai sosial silaturahmi. Jumlah Umalengge sekarang yang masih asli 13 kakak, yang berubah jadi Uma Jompa 103, jadi 116 keseluruhan. 116 kakak ya. Berarti yang masih ditempati ada berapa? Masih ditempati, semua ditempati cuma 1-2 aja yang ada penerusnya yang saya tidak pakai ya. Jadi sekarang seharian dipakai untuk apa, nyimpan apa gitu? Sekarang sudah jadi tempat untuk nyimpan padi. Dulu kan sebagai rumah orang tua yang pertama untuk tempat tinggal nyimpan ya. Sekarang yang alih fungsi jadi untuk lumbung padi. Keunikan bangunan tradisional ini tidak menggunakan paku sama sekali untuk menggabungkan atau meletakkan kayu-kayu, namun menggunakan wole untuk menggabungkan atau meletakkan kayu seperti rii atau ngapi. Dari Bima, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.